Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada pada kesempatan ini. Hari ini hari Jumat tanggal 24 April tahun 2020. Kembali saya Loran Wilson Napitupulu dengan senang hati, dengan penuh kebahagiaan, sehat datang menjumpai Bapak Ibu sekalian untuk memberikan perenungan di tengah-tengah virus wabah dan ekonomi yang tidak menentu ini. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya ingin menggugah hati kita, menyadari bahwa hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini singkat dan hidup ini harus menjadi berkat. Tentu pada masa-masa seperti sekarang ini, semua orang sedang mengalami kesusahan, kesulitan di dalam segala aspek kehidupan dengan wabah virus corona. Tentunya saudara bertanya, bagaimana saya bisa menjadi berkat? Bagaimana saya bisa membantu? Saya juga dalam kesulitan. Saya juga dalam kesusahan saya. Saya juga perlu dibantu. Saya juga perlu ditolong saya. Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengingatkan kita tentang sebuah ayat. Mari kita baca saudara-saudara dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekarang semua tempat-tempat ibadah ditutup, saudara-saudara. Kita diminta untuk beribadah dari rumah. Dengan tidak lain, kita diminta untuk beribadah secara keluarga atau secara pribadi kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita beribadah bersama teman-teman. Mungkin selama ini kita datang ke gereja oleh karena diajak teman, diajak saudara, atau saudara karena rindu melihat teman, ingin mengisi waktu luang dan sebagainya. Tetapi sekarang, perhatikan saudara, kenapa terjadi wabah ini? Saudara, ayat ini katakan, sesungguhnya ibadah kita sejati bukan ke gereja. Maaf, saya tidak katakan bahwa ke gereja itu bukan ibadah. Tetapi ibadah yang sejati adalah dirimu. Dirimu yang kau persembahkan kepada Tuhan. Bukan ketika kau datang ke gereja. Nah, disinilah saudara, kualitas ibadah kita akan ditentukan. Apakah saudara dan saya, ketika saudara berada di rumah, benar-benar menggunakan waktumu sebaik mungkin untuk bersama dengan Tuhan? Benar-benar menggunakan waktu membaca Alkitab? Saya khawatir saudara hanya membaca Alkitab ini ketika saudara berada di gereja. Saya khawatir saudara berdoa ketika hanya berada di rumah Tuhan. Tetapi ketika engkau di rumah, apakah engkau membaca Alkitab? Apakah engkau berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan? Ingat saudara, ibadah yang sejati adalah diri kita. Kemudian pertanyaannya, diri kita yang bagaimana yang diminta Tuhan di dalam kehidupan? Mari saudara-saudara, kita baca dalam Galatia 6 ayat yang kedua. Setelah saudara tahu bahwa ibadah sejati itu adalah persembahkan dirimu yang terbaik kepada Tuhan, kemudian apa lagi? Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung beban, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara, perhatikan ayat tadi. Dengan kita menolong sesama, itu katanya memenuhi seluruh hukum Kristus. Dengan saya mau menolong orang lain, maka saya sudah menjadi orang yang memenuhi seluruh perintah Tuhan. Nah sekarang bagaimana saya bisa menolong pada zaman yang susah ini? Saudara, saya memberikan kesaksian sendiri. Saya juga mengalami masa-masa yang berat pada saya. Keuangan semakin menipis, pekerjaan tidak pasti. Tetapi yang anehnya saudara, entah karena Tuhan memuja atau apa, ada banyak orang-orang
yang datang meminta tolong. Ada yang datang minta pinjaman uang, ada yang datang dengan menjual sesuatu, tetapi intinya adalah uang keluar untuk menolong. Kadang-kadang saya bertanya, Tuhan, apakah saya harus tolong? Saya saja pun kekurangan, saya saja pun saat ini sedang susah. Tetapi Roh Kudus mengajarkan saya, perhatikan, bila ada yang lebih susah darimu, maka engkau wajib menolongnya, sekalipun engkau dalam keadaan yang susah saat ini. Saya teringat kepada persembahan seorang janda kepada Tuhan. Ketika dia hanya mempunyai uang yang habis dan tidak bisa membeli apa-apa, tetapi dia berikan itu kepada perbenaran Tuhan. Dan dia punya keyakinan bahwa Tuhan akan memberkati. Saudara-saudara sekalian, seringkali kita tidak mau menolong orang lain. Seringkali kita tidak menjadi berkat kepada orang lain, karena kita selalu berpikir bahwa saya juga ingin ditolong. Kita selalu berpikir bahwa saya juga susah. Saudara mungkin berpikir, wah saya juga uang saya pas-pasan. Tapi saudara tahu kan, betapa banyak kemirisan-kemirisan yang terjadi saat ini. Ada orang yang tidak bisa makan lagi, saudara. Ada orang yang hanya bisa minum air putih. Ada orang yang tidak punya apa-apa lagi. Maukah saudara terbuka hati? Walaupun di rumahmu sekarang makanan sudah pas-pasan, tetapi di luar sana ada banyak orang yang tidak makan lagi, Bapak Ibu Saudara. Inilah saatnya kita menolong dan membantu. Definisi menolong membantu bagi saya adalah bukan karena kelimpahan, bukan karena saudara punya apa-apa, tetapi karena engkau adalah anak Tuhan. Sehingga ketika ada orang yang minta tolong kepadamu dan hidupnya lebih susah daripadamu, maka walaupun engkau susah, saya selalu ingatkan kepada istri anak-anak, sekalipun hidup kita susah, tetapi kalau ada orang yang minta tolong dalam posisi yang lebih susah dari kita, wajib kita menolong dan membantu. Dan saya sudah praktekkan, saudara. Ada beberapa orang yang kami bantu pada saat ini, ketika kami juga sedang susah. Tetapi di dalam doa-doa saya selalu katakan kepada Tuhan, pakai aku Tuhan, berkati aku Tuhan, supaya aku bisa menjadi pembawa berkat kepada orang. Mari kita baca saudara dalam Galatia 6 ayat yang ke-10. Tuhan berfirman demikian juga kepada kita. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita sendiri. Saudara, ketika engkau masih diberi Tuhan kesehatan, ketika virus corona belum mampir ke dalam tubuhmu, ketika uangmu masih ada, ketika pekerjaanmu masih ada, inilah saatnya, saudara. Inilah momennya, kesempatan. Jangan pernah pelit, jangan pernah berhitung-hitung untuk 3 tahun, 5 tahun mendatang, sementara ada orang di luar sana yang tidak bisa hidup dari hari ke hari. Mari kita ringan tangan, mari kita mau menolong, membantu, bukan karena kita lebih, bukan karena kita punya uang yang banyak, tetapi karena kita anak-anak Tuhan yang wajib menolong orang yang lebih susah dari kita. Ayat terakhir yang saya mau baca dalam Yesaya 58 ayat 5-7. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapuk tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Ayat 6. Bukan, berpuasa yang kukendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudara sendiri. Ayat ini jelas ingatkan kepada saya dan saudara, sekalipun kau hebat berpuasa, sekalipun doa-doamu luar biasa, sekalipun kau menaruh debu di atas kepalamu memohon pertobatan, tetapi kalau kita tidak punya kasih, kalau kita membiarkan orang telanjang, kalau kita membiarkan orang kelaparan, kalau ada saudaramu yang datang minta tolong kepada dan benar-benar dia susah, engkau membutakan mata, maka kata Tuhan, engkau tidak layak di hadapan. Saudara, di saat-saat inilah
kita menunjukkan kasih kita. Ingat saudara, hidup ini adalah kesempatan. Saya akan menyanyikan sebuah lagu yang biasa kita dengar, yang mengingatkan kita agar kita sadar bahwa hidup ini adalah kesempatan. Mari menjadi berkat bagi orang lain, karena kita tidak tahu kapan hidup kita akan berakhir. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara-saudara sekalian, biarlah firman Tuhan dan lagu ini menyadarkan kita semua bahwa ketika Tuhan masih kasih kita hari ini, hari yang baru, adalah kesempatan bagi kita untuk melayani Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi sesama. Mari gunakan semua yang ada padamu, talentamu, uangmu, doa-doamu, untuk menjadi berkat bagi semua orang. Kita berdoa. Bapa di sorga, biarlah firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi saudara-saudara. Bagi yang sedang sakit, kiranya Engkau tumpangkan tanganmu, berikan kesembuhan. Bagi yang lemah iman, kuatkan mereka. Bagi yang berduka cita, hiburkan mereka. Pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu. Ingatkan kami Tuhan bahwa kami adalah alat-Mu, juru kabar-Mu, untuk menyampaikan kabar baik dan keselamatan melalui kasih kami kepada sesama. Terima kasih Tuhan. Dimuliakanlah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.